Hukum sholat anak yang belum dikhitan. Posisi seseorang bisa memutus shaf dalam sholat jamaah jika status sholatnya batal. Misal, orang gila yang ikut sholat jamaah, dia memutus shaf karena sholatnya batal. Atau anak kecil yang suka tolah-toleh ketika sholat, dia memutus shaf karena sholatnya batal. Selanjutnya ada pertanyaan, apakah sholat yang dikerjakan anak yang belum dikhitan sholatnya batal? Kita akan menyimak beberapa riwayat berikut. Pertama, riwayat dari Sa'id bin Jubair, yaitu muridnya Ibnu Abbas. Beliau menceritakan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya, bagaimana keadaan Anda ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat? Jawab Ibnu Abbas, saya ketika itu sudah dikhitan, dan dahulu para sahabat anaknya tidak dikhitan sampai mendekati usia balik. Hadis riwayat Bukhari. Riwayat ini menunjukkan bahwa para sahabat mengkhitan anaknya ketika menginjak usia belasan tahun atau mendekati balik. Kedua, riwayat dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, suruhlah anak-anakmu mengerjakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Pukullah mereka ketika meninggalkannya saat usia 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidurnya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Hadis ini menunjukkan bahwa anak usia 7 tahun sholatnya sah. Karena itu, dahulu ada sahabat yang usianya 7 tahun sudah menjadi imam sholat. Karena anak yang usianya 7 tahun, dia sudah tamyiz. Dari Amr bin Salamah radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, kami tinggal di kampung yang dilewati para sahabat ketika mereka hendak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Sepulang mereka dari Madinah, mereka melewati kampung kami. Mereka mengabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian dan demikian. Ketika itu, saya adalah seorang anak yang cepat menghafal, sehingga aku bisa menghafal banyak ayat Al-Quran dari para sahabat yang lewat. Sampai akhirnya, ayahku datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama masyarakatnya, dan beliau mengajari mereka tata cara sholat. Beliau bersabda, yang menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Sementara aku, Amr bin Salamah, adalah orang yang paling banyak hafalannya, karena aku sering menghafal. Sehingga mereka menyuruhku untuk menjadi imam. Aku pun mengimami mereka dengan memakai pakaian kecil milikku yang berwarna kuning. Aku mengimami mereka ketika aku berusia 7 tahun atau 8 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Ketiga, di antara dalil bahwa sholatnya anak kecil yang sudah tamyiz statusnya sah adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan pengalamannya sholat tahajud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Ibnu Abbas yang kala itu masih anak-anak pernah tidur di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk pertengahan malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, mengambil wudu, dan Ibnu Abbas berwudu bersama beliau. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai salat, Ibnu Abbas berdiri di samping kiri beliau, lalu dipindah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke sebelah kanan beliau. Dalam kondisi itu, Ibnu Abbas bercerita, ketika saya mengantuk, beliau menjewer telingaku, dan beliau salat 11 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Jika umumnya para sahabat belum mengkhitan anaknya di usia 7 tahun atau 10 tahun, sementara mereka telah mengerjakan sholat, berarti sholat anak yang belum dikhitan hukumnya sah. Jika sholatnya tidak sah, berarti tidak ada manfaatnya mereka diperintahkan untuk mengerjakan sholat di usia 7 tahun dan 10 tahun. Imam Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, wajib seorang untuk memotong kulub sehingga tudung zakar kelihatan, sehingga bersih semua kotoran dan najis yang tertutup kulub ini. Meskipun sholatnya sah, andai pun dia balik dan belum dikhitan, sholatnya tetap sah, puasanya juga sah. Fatwa yang semisal cukup banyak. Bukankah orang yang belum dikhitan, Islamnya belum sempurna? Kami tidak menjumpai dalil bahwa orang yang belum dikhitan, Islamnya belum sempurna. Jika kita menganggap khitan hukumnya wajib, maka khitan sama seperti kewajiban yang lainnya. Dan di antara kita pernah meninggalkan kewajiban agama. Bahkan sampai ada yang meninggalkan sebagian sholat atau tidak membayar zakat. Kita anggap mereka muslim dan kalau sholat tetap sah. Bukankah ada najis di kulubnya? Ini bisa dibersihkan. Sementara najis yang berada di dalam yang tidak bisa dijangkau manusia tidak terhitung najis yang membatalkan sholat. Sebagaimana kita setelah buang air besar, masih ada sebagian najis yang menempel di lubang anus. Dan kita tidak diwajibkan untuk membersihkannya secara total. Demikian, Allahu a'lam. Konsultasi Syariah.